Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Hendry Setiawan STM MMT sebagai pembimbing utama saya. Yang terhormat Bapak Nurul Iman Supardi STMP sebagai pembimbing pendamping saya. Yang terhormat Bapak Agus Nuramal STMT sebagai penguji pertama saya, dan yang terhormat Bapak Hendry Vanoten STMT sebagai penguji kedua saya. Adapun judul dari penelitian saya yaitu pengaruh perlakuan alkali terhadap water absorption dan ketangguhan komposit berpenguat serat hijau atau Arenga pinnata. Yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah teknologi ramah lingkungan atau eco-friendly semakin serius dikembangkan oleh negara-negara di dunia saat ini. Salah satu contoh yang dapat dikembangkan menjadi teknologi ramah lingkungan adalah komposit dengan material serat alam. Komposit yaitu menyusun atau menggabung. Komposit merupakan gabungan antara bahan metrik atau pengikat dengan penguat. Pada dasarnya serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Namun pada penelitian saya menggunakan serat alami, yaitu serat hijau dari tanaman aren atau Arenga pinnata. Serat hijau dapat digunakan sebagai penguat alternatif untuk bahan komposit. Serat hijau terdapat pada bagian pangkal pelepah daun aren yang berbentuk seperti rambut yang menggumpal dan berwarna hitam. Proses dalam pembuatan teknologi komposit dengan menggunakan bahan dasar material serat alam memerlukan perlakuan salah satunya alkali atau NaOH. Alkali digunakan untuk memberikan pengaruh terhadap water absorption dan ketangguhan komposit agar permukaan dari bahan alam yang digunakan dapat mengikat metriknya. Pada penelitian Hestiawan, Jamasri, Ismono yang berjudul Pengaruh Perlakuan Alkali dan Susunan Serat Terhadap Water Absorption pada komposit hybrid berpenguat serat agel tenun atau serat las atau resin polyester ditemukan bahwa perlakuan alkali pada permukaan spesimen efektif dalam menurunkan water absorption. Pada pengujian saya yang dilakukan, yang pertama uji water absorption, yang kedua uji swelling, yang ketiga uji impact. Adapun tujuan saya yang pertama mengetahui pengaruh perlakuan alkali terhadap water absorption komposit berpenguat serat hijau, yang kedua membandingkan ketangguhan komposit berpenguat serat hijau sebelum dan sesudah perendaman dalam larutan air laut dan aqueous pada suhu ruangan. Dan yang ketiga mengukur penambahan dimensi komposit berpenguat serat hijau setelah dilakukan perendaman dalam larutan air laut dan aqueous pada suhu ruangan. Adapun batasan masalahnya, yang pertama bahan yang digunakan terdiri dari serat hijau, resin polyester eucalypt BKTN 157 dan katalis jenis methyl ketone peroxide. Dan yang kedua perbandingan resin dan katalis adalah 100:1. Ketiga, perlakuan alkali meliputi perendaman dalam 5% dan 10% NaOH selama 1 dan 2 jam yang diikuti dengan proses netralisasi menggunakan air bersih. Yang keempat, teknik manufacturing menggunakan metode hand layup. Dan yang kelima, larutan yang digunakan air laut dan aqueous. Dan yang keenam, perendaman dilakukan selama 45 hari. Berikut injakan pustaka. Komposit berasal dari kata to compose yang berarti menyusun atau menggabung. Secara sederhana, bahan komposit berarti bahan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Selanjutnya, resin polyester adalah senyawa polimer rantai karbon. Polimer berasal dari kata poly atau banyak, dan mer adalah ikatan. Senyawa polimer rantai karbon dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai banyak ikatan rantai karbon. Resin merupakan bahan pembuat fiberglass yang berwujud cairan kental seperti lem, berkelir hitam atau bening, berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur. Kemudian serat hijau adalah serat alam yang istimewa dibandingkan dengan serat alam lainnya. Serat berwarna hitam yang dihasilkan dari pohon aren memiliki banyak keistimewaan, di antaranya tahan lama, tahan terhadap asam dan garam air laut, kemudian mencegah penembusan raib tanah. Selanjutnya, katalis adalah cairan yang sering digunakan pada proses pembuatan komposit. Fungsi dari bahan ini adalah untuk mempercepat reaksi pengeringan dalam suhu ruangan. Namun pencampuran katalis 0,2% ke dalam mesin ini harus sesuai aturan, yaitu dengan presentase 0,2 sampai 0,5%. Selanjutnya, fabrikasi komposit dengan hand layup.
merupakan metode pembuatan komposit dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Selanjutnya yaitu penyerapan air atau water absorption. Dalam komposit merupakan kemampuan komposit dalam menyerap air dalam waktu tertentu. Water absorption pada komposit merupakan salah satu masalah terutama dalam penggunaan komposit di luar ruangan. Kemudian pengujian impact adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis, sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material baik dalam wujud liat maupun ulet serta getas. Selanjutnya uji swelling komposit dilakukan setelah direndam di dalam air. Spesimen ini direndam tenggelam di dalam air selama beberapa waktu. Swelling diperoleh dengan membagi selisih volume spesimen sesudah perendaman dan sebelum direndam dalam air dibagi dengan volume sebelum perendaman dalam air dikalikan 100%. Berikutnya diagram alir dimulai dengan studi literatur dan penentuan topik bahasan, persiapan dan penulisan syarat hijau, perlakuan kali 5% dan 10% NaOH selama 1 dan 2 jam. Kemudian proses pencetakan komposit, kemudian pengukuran berat, pengukuran dimensi, uji impact, dan foto makro. Terus diuji water absorption sesuai STM D570 selama 45 hari, uji swelling, uji impact, analisa data, pembahasan selesai. Adapun alat yang digunakan yaitu timbangan digital, jangka sorong, scrub, alat press cetakan, gelas ukur, cetakan, uji impact, kuas, suntikan, foto makro, ragum, dan gergaji besi. Adapun bahan yang digunakan yaitu resin, serat hijau, akrilik, katalis, amplas, dan NaOH. Adapun prosedur pembuatan spesimen yaitu persiapan serat hijau, kemudian NaOH dicampur dengan air 5% dan 10% selama 1 jam dan 2 jam, kemudian dinetralkan dengan air bersih. Setelah itu dijemur hingga kering. Setelah itu baru digunting dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian diberikan mirror glass agar tidak melengket. Yang keempat baru dicetak. Terus yang selanjutnya adalah hasil dari cetakan komposit. Selanjutnya yaitu perhitungan serat. Ada volume cetakan yaitu 38,76 cm3, fraksi volume hijau 40% yaitu 15,50 cm3, massa jenis hijau dikali 40% volume cetakan yaitu 19,84 gram. Dimensi spesimen water absorption mengacu pada STM D570 dengan panjang 76 mm, lebar 25 mm, dan ketebalan 3 mm. Untuk spesimen uji impact mengacu pada STM D5942 yaitu dengan panjang 75 mm, lebar 10 mm, dan tebalan 3 mm. Berikut ada pengambilan data. Diawali dengan pengukuran dimensi, uji impact, kemudian direndam dan dilakukan pengambilan data water absorption 0 sampai 2 hari pertama per 4 jam, 3 sampai 8 hari per 8 jam, 9 sampai 20 hari per 12 jam, 20 sampai 30 hari per 24 jam, 31 sampai 45 hari per 48 jam. Kemudian diuji impact dan pengukuran dimensi selama 1,5 bulan. Kemudian baru diuji dengan di foto makro. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian saya, dapat dilihat pada grafik perendaman air laut, di mana nilai tertinggi pada uji penyerapan air terjadi pada media perendam air laut dengan nilai penyerapan maksimum sebesar 11,83% pada variasi 10% alkali dengan perendaman selama 1 jam, dan yang terendah dengan nilai 6,12% pada variasi 5% alkali dengan perendaman selama 2 jam. Selanjutnya pada perendaman aqueous, nilai tertinggi pada uji penyerapan air dengan media aqueous nilai maksimum sebesar 13,26% pada variasi 10% alkali dengan perendaman selama 1 jam
dan yang terendah dengan nilai 6,25% pada variasi 5% alkali dengan perendaman selama 2 jam. Berikut adalah koefisien difusi, dapat dilihat pada tabel. Pada media perendam air laut, koefisien difusi tertinggi sebesar 14,07 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada variasi 10% alkali dengan perendaman selama 1 jam, dan yang terendah dengan nilai 8,602 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada variasi 5% alkali dengan perendaman selama 2 jam. Sedangkan pada media perendaman Aquades, koefisien difusi tertinggi sebesar 13,92 kali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada variasi 10% alkali dengan perendaman selama 1 jam, dan yang terendah dengan nilai 4,19 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada variasi 5% alkali dengan perendaman selama 2 jam. Berikutnya yaitu uji swelling pada perendaman air laut. Didapatkan nilai 25,31% terjadi pada 10% alkalisasi selama 1 jam. Sedangkan nilai terkecil didapatkan nilai 14,04% terjadi pada 5% selama 2 jam. Pada perendaman Aquades didapatkan nilai 27,65% terjadi pada 10% alkalisasi selama 1 jam, sedangkan nilai terkecil didapatkan nilai 16,82% terjadi pada 5% alkalisasi selama 2 jam. Selanjutnya yaitu uji impact pada hasil pengujian, yang dimana pada perendaman alkali 0% tanpa perlakuan mendapatkan nilai harga impact sebesar 242,60 kJ per meter kuadrat. Untuk perendaman menggunakan air laut mendapatkan harga impact sebesar 100,32 kJ per meter kuadrat, sedangkan untuk perendaman menggunakan Aquades mendapatkan nilai harga impact sebesar 121,36 kJ per meter kuadrat. Untuk hasil yang menggunakan perlakuan alkali 5% selama 1 jam mendapatkan nilai harga impact yang menggunakan media perendaman air laut sebesar 111,38 kJ per meter kuadrat, sedangkan yang selama 2 jam mendapatkan nilai harga impact sebesar 119,90 kJ per meter kuadrat. Selanjutnya pada media perendaman Aquades dengan perlakuan yang sama 5% dengan perendaman selama 1 jam mendapatkan harga impact sebesar 120,72 kJ per meter kuadrat, dan untuk yang perendaman selama 2 jam mendapatkan nilai harga impact sebesar 91,40 kJ per meter kuadrat. Sedangkan hasil yang menggunakan perlakuan alkali 10% selama 1 jam mendapatkan nilai harga impact yang menggunakan media perendaman air laut sebesar 79,86 kJ, sedangkan yang selama 2 jam mendapatkan nilai harga impact sebesar 59,82 kJ meter kuadrat. Selanjutnya pada media perendaman Aquades dengan perlakuan yang sama 10% dengan perendaman selama 1 jam mendapatkan nilai harga impact sebesar 47,44 kJ per meter kuadrat, dan untuk yang perendaman selama 2 jam mendapatkan nilai harga impact sebesar 93,56 kJ per meter kuadrat. Berikut adalah hasil foto makro dari pengujian impact. Yang pertama yaitu komposit serat hijau sebelum direndam, yang kedua komposit serat hijau dengan perlakuan 5% NaOH, komposit serat hijau dengan perlakuan 5% NaOH dengan perendaman selama 1 jam, dan komposit serat hijau dengan perlakuan 5% NaOH dengan perendaman selama 2 jam. Dan selanjutnya lihat pada gambar komposit serat hijau dengan perlakuan 10% NaOH dengan perendaman selama 1 jam. Selanjutnya komposit serat hijau dengan perlakuan 10% NaOH dengan perendaman selama 2 jam. Dan selanjutnya dengan perlakuan 0% atau tanpa perlakuan. Yang selanjutnya komposit serat hijau dengan perlakuan 5% NaOH dengan perendaman selama 1 jam. Dan selanjutnya yaitu dengan perlakuan 5% yang perendaman selama 2 jam, 10% selama 1 jam, yang selanjutnya 10% selama 2 jam.
Berikut kesimpulan dari penelitian saya, yaitu perlakuan alkali 10% selama 1 jam pada komposit berpenguat serat hijau yang direndam dalam aquades selama 45 hari memiliki nilai maksimum penyerapan dan koefisien difusi tertinggi masing-masing sebesar 13,25% dan 14,07 kali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon. Sedangkan nilai minimum penyerapan dan koefisien difusi terendah diperoleh pada komposit berpenguat serat hijau yang diberi perlakuan alkali 5% selama 2 jam, yaitu perendaman air laut masing-masing sebesar 6,12% dan 4,19 kali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon, dengan perlakuan alkali 5% selama 2 jam perendaman aquades. Yang kedua, ketangguhan komposit berpenguat serat hijau sebelum direndam lebih tinggi dibandingkan dengan setelah direndam. Ketangguhan tertinggi diperoleh pada komposit berpenguat serat hijau tanpa perlakuan alkali sebelum perendaman, yaitu sebesar 242,6 kJ per meter kuadrat. Sementara ketangguhan terendah diperoleh pada komposit berpenguat serat hijau yang diberi perlakuan alkali 10% selama 1 jam setelah direndam dalam air aquades, yaitu sebesar 47,44 kJ per meter kuadrat. Yang ketiga, hasil pengujian swelling menunjukkan bahwa komposit berpenguat serat hijau yang diberi perlakuan alkali 10% selama 1 jam dan direndam dalam air aquades memiliki nilai swelling tertinggi sebesar 27,65%. Sedangkan nilai swelling terkecil terjadi pada komposit berpenguat serat hijau tanpa perlakuan alkali yang direndam dalam air laut, yaitu sebesar 14,04%. Adapun saran yang diajukan, yang pertama, menambahkan pengujian mekanik pada penelitian selanjutnya, yaitu uji tarik dibanding uji keras. Dan yang kedua, memvariasikan perlakuan lebih dari satu perlakuan, yaitu alkali sodium hidroksida atau NaOH dan potasium hidroksida atau KOH, bertujuan untuk mengetahui perlakuan mana yang paling bagus. Dan yang ketiga, menghybridkan serat hijau dengan serat komposit lainnya. Sekian dan terima kasih.